Ala wa inna fil jasad mudghah iza salahat salah jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, dan jika daging itu baik, baiklah semua, jika daging itu rusak, rusaklah semua, dan daging itu adalah kolbu, kata Nabi, kan. Kalau mungkin bahasa kita ya hati, ya. Nah, konsep itu, ya, atau mungkin dasar dari apa yang disampaikan Nabi itu sebenarnya itu kalau kita terjemahkan dalam berbagai macam katakanlah disiplin ilmu, itu panjang sekali ceritanya. Kalau kita bicara dari sisi psikologi, ya, itu akan banyak sekali hal yang kita bisa bongkar dari hadis tadi. Kalau kita bahas itu dari sisi katakanlah mungkin ruqyah, itu juga sangat banyak, gitu kan, yang bisa kita bongkar. Kalau kita bicara apalagi dari sisi raga, karena memang kunci sehat itu kan kalau berdasarkan hadis tadi adalah kolbu dulu yang sehat, ya, hati dulu yang sehat, ya. Okay. Nah, lalu beranjak ke konsep atau mungkin poin berikutnya, ya, biar nanti step by step biar saya coba arahkan teman-teman bisa memahami ini. Artinya, kalau tadi Nabi menyatakan bahwa si panglimanya itu adalah kolbu atau hati, ya, atau mungkin dibahasakan dengan kita kan perasaan lah di situ kan, karena kolbu itu tidak lepas dari perasaan, ya. Maka setiap bagian dari tubuh kita ini itu memiliki emosi-emosi tertentu, perasaan-perasaan tertentu yang kaitannya ketika itu tidak terkendalikan, maka itu akan berimbas kepada raga tadi, kepada fisik tadi, ya, kepada organ secara khusus. Nah, sampai sini dulu ya. Maka, teman sekalian, Masya Allah, kita tahu bahwa karena hati itu yang mengendalikan perasaan atau emosi tadi, saking gampangnya berubah si hati atau kolbu tadi itu, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk mengendalikannya, mentautkannya kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Katakanlah saya datang ke sini, ke tempat ini misalkan, ya, saya datang ke sini dalam kondisi marah-marah, gitu kan. Ya, saya katakanlah kesel lah misalnya dengan segala macam alasan yang dibuat-buat atau nggak dibuat-buat atau memang betul-betul real, gitu kan. Ya, maka apa yang terjadi dengan diri saya? Apa yang terjadi dengan katakanlah tubuh saya? Atau secara khusus apa yang terjadi dengan jantung saya? Semua orang di dunia sudah paham tentang itu, ya. Si organ yang berhubungan dengan itu atau sangat dekat dengan itu pasti akan bermasalah. Contoh tadi kalau kita bicara tentang kemarahan, ya, marah seseorang, ya, atau mungkin kebencian seseorang yang berlebihan, itu yang terjadi adalah jantungnya akan bermasalah, dan lebih spesifik lagi tensinya atau tekanan darahnya akan naik, kan gitu. Dan kembali ke tadi tentang berarti kalau jantung tuh hubungannya dengan apa, ya. Nah, tadi saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya keterkaitan emosi itu, keterkaitan perasaan itu juga terlekatkan pada organ-organ dalam tubuh manusia. Jadi bahasa sederhananya, setiap organ itu ada emosinya, gitulah sebenarnya, ya. Setiap organ itu ada emosinya, ya. Dan ketika emosi itu tidak terkendali, ya, atau berlebihan, maka si organ tadi akan merekam atau merespon dengan tentunya fisiologisnya si organ tadi, ya, seperti itu. Nah, kalau urusan dengan jantung, lalu apa yang kita bisa bahas di situ, teman-teman sekalian? Ya, jantung ini adalah organ yang sangat-sangat sensitif, ya. Dia gampang berubah, ya. Dan bisa jadi memang jantung itu adalah kolbu, atau kolbu adalah jantung. Kita tidak bahas itu sekarang. Tapi yang saya bahas adalah jantungnya secara fisik saja, yang saya pahami dari berbagai macam katakanlah pendidikan lah, ya, atau mungkin pelajaran saya dari guru-guru saya yang pernah saya dapatkan, gitu kan. Jadi subhanallah, teman sekalian. Nah, ternyata ini awalnya, jadi kalau kita bicara tentang jantung ini, ya, jantung itu tidak lepas dari beberapa emosi-emosi yang berhubungan dengan apa? Yang pertama, ketidakpercayaan seseorang. Oke, ketidakpercayaan. Oke. Lalu yang kedua apa? Buruk sangka atau zon. Ya. Buruk sangka atau zon. Apakah ini ada pedoman dalam Al-Quran atau dijelaskan Allah atau dijelaskan Nabi SAW? Ada, nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah kecurigaan.
Ya, ini mungkin dia kakak beradik lah ini ya. Ya, dugaan atau zon, ya, kemudian ada juga buruk sangka, ya, atau kecurigaan. Ini dominannya di situ, ya, di 3 hal tadi. Artinya apa? Kalau sekarang kita membahas tentang ya sebuah mungkin kalau kita tarik lebih awal lagi ya, tentang penyakit keturunan. Misalkan ada satu keluarga yang punya penyakit keturunan yang mereka, ya, sebuah mungkin ini saya contoh-contoh saja ya. Wah, keluarga si kami itu, katakanlah ada orang ngomong gitu ya, itu kami ada riwayat penyakit jantung keturunan gitu ya. Bahasanya begitu. Maka lihat, kalau kita mau bahas itu dari sudut pandang ya tadi emosi tadi, maka kita akan dapatkan kesimpulan di situ sebenarnya di samping memang ada habit, ada kebiasaan makanan. Apakah itu yang mendominasi? Sebenarnya nggak dominasi banget sebenarnya, karena memang perihal yang berhubungan dengan emosi tadi itu memang diwariskan. Contohnya begini, ketika ada seorang ibu sedang mengandung anaknya dalam kandungan, oke ya, kita ke belakang ke awal dulu. Lalu tiap hari ibu ini katakanlah curiga sama suaminya, oke? Tiap hari ibu ini katakanlah nggak percaya sama suaminya. Tiap hari dia menduga-duga macam-macam terhadap suaminya. Bahkan terhadap orang lain juga bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Ya. Contohnya apa? Ya, orang di luar keluarganya dia sendiri yang dia dekat, katakanlah, atau figur-figur tertentu yang dia nggak percaya, dia menduga macam-macam, bahkan dia menaruh kebencian di situ. Maka, nah ini ingat baik-baik di sini. Maka anak di dalam kandungan si ibu tadi, karena anak tidak menggunakan bahasa kalimat bagi dalam kandungan, akan merekam jejak emosi dari ibu tadi, dan dia akan kalau ibunya tidak memperbaiki itu lagi-lagi dengan iman ya, dengan ketakwaan, dengan ilmu agama, maka anak akan merekam. Oke? Anak akan merekam. Artinya apa? Kalau sang ibu terus saja buruk sangka pada suami, terus saja nggak percaya sama suami, misalkan ya, paling gampang suami, terus saja katakanlah dia curigaan, maka anak itu akan merekam. Artinya apa? Anak itu akan mendapatkan warisan, oke? Emosi jantung tanda kutip dari sang ibu. Sampai sini paham ya? Makanya hati-hati dalam bersikap, ya. Terus rekaman ini apa yang terjadi? Ya, rekaman ini akan ada dalam diri anak tadi. Apa yang bisa menghentikan rekaman ini untuk tidak terkeluarkan dalam diri anak menjadi penyakit? Balik-baliknya emang agama. Ya. Contoh mungkin kita bicara tentang zon atau dugaan, ya. Misalkan ya, Anda datang atau mungkin Anda sedang nunggu seseorang, atau kita sedang nunggu seseorang. Janjinya misalkan jam 9 misalkan. Jam setengah 10 dia nggak datang. Jam 10 dia nggak datang. 10.30 nggak datang. Apa harus kita kerjakan ini? Apakah ada petunjuk Nabi kita SAW tentang itu? Ada. Nabi bilang apa? Kata Nabi SAW, ya, lagi-lagi ingat, fungsi agama menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga emosi kita. Itu fungsi agama. Memurnikan itu semua. Maka Nabi menjelaskan apa? Atau Nabi mengatakan apa? Berilah uzur pada saudaramu. Oke, pada kasus tadi jam 9 dia nggak datang, tinggal kita ngomong ke teman-teman atau ke diri kita, oh mungkin bannya pecah. Kan bisa. Oh mungkin dia nggak dapat angkutan. Atau oh mungkin dia lagi katakanlah macet. Macam-macam. Sampai mentok alasan itu teman-teman sekalian. Ya. Alasan yang paling tinggi apa? Di situ dijelaskan, Nabi menjelaskan kalau ya mentok-mentoknya mungkin bahasa ulama juga ya menyebutkan bahwa mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Mungkin dia punya halangan yang saya tidak tahu. Apa yang terjadi? Aman. Kan kita nggak dugaan. Makanya kata Nabi apa? Sebagian besar dusta itu ada pada zon, ada pada dugaan. Kan gitu. Maka dalam Islam, dalam Quran, Allah sudah menjelaskan, ya, jangan suka menduga-duga. Karena itu bagian di prasangka buruk, gitu loh. Itu ada dalam Al-Quran, Allah jelaskan seperti itu. Nah, makanya setiap ada suatu masalah berkaitan dengan emosi tadi, maka agama kita, Islam, ya, yang diajarkan Nabi kita SAW, itu memberikan solusinya kepada kita semua, teman-teman. Ya, Masya Allah ya, semudah itu gitu loh untuk menjaga hati. Tapi memang, ya tentunya,
kita harus tahu bahwa ada makhluk yang punya bank data yang paling lengkap tentang manusia. Namanya siapa? Iblis. Bank data dia paling lengkap. Oh, kok bisa bank data? Oh, data dia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ada kok. Moyangnya kita, Nabi Adam alaihissalam, ya, itu kan sudah ngerti dia kelemahannya apa, dipelajarin sama si iblis laknatullah alaihi itu. Apalagi kita sampai sekarang, jadi zaman Nabi Adam kita nggak tahu kamalah berapa ratus ribu juta tahun yang lalu, katakanlah seperti itu, ya ribu tahun lah mungkin ya. Itu sampai ke sekarang dia punya bank data semua. Makanya dihembus-hembuskan sama dia, ya, kepada manusia untuk terus berprasangka, kemudian berwas-was, bercurigaan, ya. Kemudian berburuk sangka. Supaya apa? Supaya nanti kalau ditambah lagi teman-teman sekalian dengan makanan yang buruk untuk jantung. Nah, lihat, makanan yang buruk untuk jantung. Maka udah perfect match, ya. Kombinasi yang sempurna. Ya, makanannya buruk, emosi buruk, dan emosi diturunkan. Yang paling menyedihkan itu adalah kebiasaan makan buruk itu diwariskan dari keluarga. Yang satunya adalah sifat atau emosi yang buruk itu diwariskan juga dari keluarga. Itu yang saya bilang sempurna banget, sempurna keburukannya. Sayang. Terus pertanyaan bagaimana cara menghalangi itu? Jadi ingat tadi ya, buruk sangka, curiga, ya. Kemudian apalagi itu dugaan, ya, bahkan kebencian juga. Itu akan menjadi penyebab lemahnya jantung. Ya, jadi saya katakan tadi, itu cara. Jadi berarti kalau cara mudah terkena penyakit jantung gimana? Oh, gampang, curigaan aja terus sama orang. Oke. Curigaan aja terus sama orang, buruk sangka aja terus sama orang, duga-duga buruk terus sama orang. Insya Allah, nauzubillah min zalik ya. Nih guyonannya aja, jantungnya akan bermasalah. Kalau itu dikembalikan ke kalimat yang benar, berarti cara kita untuk menjaga jantung itu tetap baik apa? Ya dimulai dari kandungan, maka jangan banyak duga-duga tentang sesuatu. Jangan banyak duga-duga tentang orang lain. Jangan banyak duga-duga tentang katakanlah orang di luar kita, apalagi orang yang sangat dekat dengan kita. Kalau misalkan dia memang mau berbuat buruk sama kita, ya, itu lain cerita ya. Ya, tapi ini tidak dalam hal ini mungkin ya ada orang-orang jelas tengah malam jam 1 katakanlah manjat pagar kita gitu kan. Kita harus berbaik sangka, ya bukan begitu maksudnya. Ya, itu mah udah jelas lah jam 1 malam manjat pagar ya. Apa ceritanya itu pasti kita harus waspada kalau itu bukan baik sangka ya. Tapi ini dalam konteks yang normal. Misalkan kita punya teman gitu kan, jangan-jangan mau jerumuskan saya ini. Jangannya banyak betul gitu kan, Masya Allah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau ini saya katakan agama menjaga itu semua, ya jangan marah, jangan banyak buruk sangka, jangan benci sama orang, gitu kan? Itu apakah dijelaskan oleh Nabi? Oh jelas, Nabi menjelaskan tentang itu kepada kita semua dengan banyak riwayat, ya. Jangan ya menjelek-jelekan saudaramu, jangan menggibahnya, jangan memfitnahnya, macam-macam tuh. Itu fungsinya apa? Ya menjaga hati kita, ya. Menjaga jantung kita, mungkin kalau saya membahas dari sisi kesehatan. Maka kalau maaf, misalkan saya pernah diceritakan ya oleh guru saya, dia menceritakan bahwa ada satu keluarga yang 3 keturunan di atas dan 3 keturunan di bawah semuanya masalah di jantung. Dan ternyata waktu dilacak ya, Masya Allah, waktu dilacak itu subhanallah teman-teman sekalian ya, itu ternyata semuanya punya emosi yang sama, curiga, buruk sangka, suka duga-duga gitu kan. Yang paling sering jadi korban siapa? Ya suami. Artinya apa? Ketika seorang wanita lagi hamil katakanlah, dia buruk sangka tuh sama suami, ini nggak pulang jam sekian segala macam, yang bernasib buruknya siapa? Ya anak dalam kandungan tadi. Ya, artinya kalau anak ini supaya tidak muncul penyakit jantungnya gara-gara cetakan dari ibu dan bapaknya, maka apa yang harus dikerjakan? Tentu dari sisi makanan diperbaiki, dari sisi makanan diperbaiki. Berikan makanan-makanan yang justru malah menguatkan jantung. Itu sisi makanan yang tidak terlalu dominan di sini sebenarnya. Tapi yang justru malah lebih penting adalah bagaimana memutus jalur atau lingkaran setan tadi dengan cara apa?
dipahamkan tentang agama, dipahamkan tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita semua, dipahamkan untuk tidak curiga, untuk tidak buruk sangka, untuk tidak memendam benci dan segala macam, ya. Karena kan banyak, kalau saya sering sebutkan tuh kita ya, kata teman saya tuh, orang Indonesia itu suka pakai ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu apa maksudnya? Batin tok, ya. Terus ngebatin aja gitu. Itu namanya ilmu kebatinan. Ya, ilmu kebatinan itu apa maksudnya? Ya, ini ngomongin dalam hati gitu kan. Jadi masalah nggak? Jadi penyakit nggak? Jadi penyakit lah. Apalagi memang sudah ada cetakan dari orang tua atau dari ibu. Paham maksudnya? Contoh begini. Ada orang, misalkan si fulan, dia ngebatin, ini jangan kayak tadi gitu kan. Ternyata dia sudah punya bakat bawaan dari orang tua atau ibu saat dalam kandungan tadi dengan sifat atau emosi yang sama. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi itu Masya Allah, itu apa si anak tadi itu ya tinggal tunggu waktunya aja jantungnya akan bermasalah. Oke. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Kemarin adalah beberapa waktu saya ketemu dengan pasangan suami istri kan, dia ceritakan tentang konsul lah ke saya gitu kan di suatu tempat ya. Dia cerita tentang bagaimana si istrinya itu dulu pernah hamil nggak salah, terus keguguran karena darah tinggi dalam kehamilan, eklamsi ya. Lalu dia hamil lagi gitu kan, dan ternyata eklamsi lagi. Terus ditanya sama saya, seperti biasa gitu kan, seperti biasa ya. Yang ditanyakan itu herbalnya apa, obatnya apa, yang dimakan apa, itu kan pertanyaan standar. Oke, nggak masalah, boleh aja. Cuma saya bilang, kalau kita pakai konsep ini, ya kita jangan usah ngomong itu dulu deh, saya bilang gitu kan. Kita ngomong dulu emosi apa nih yang jadi masalah, yang menyebabkan seperti ini gitu kan. Ini saya cuma bilang, saya nggak periksa, nggak lihat, cuma sekedar ngobrol bertiga gitu kan. Saya bilang, saya sih cuma tebak-tebak buah manggis, saya bilang. Saya bilang sama dia kan, kayaknya sih kalau ibu punya penyakit seperti ini, saya bilang kemungkinan besar dugaan saya dari pemahaman saya tentang ilmu inilah gitu kan. Saya bilang ya kemungkinan besar ibu nggak percaya sama suami, saya bilang. Ibu nggak percaya sama suami, saya bilang. Begini begitu segalanya saya jelas tak gini kan. Kok dokter tahu? Ya tahu lah. Saya katakan karena memang konsep ini tuh bisa dipahami gitu kan, atau mungkin bisa kita perjelas bahwa memang ada kaitan atau keterkaitan emosi itu dengan organ dalam tubuh kita. Ya, makanya hati-hati dengan emosi ya. Dan lagi-lagi Ibu sekalian, maka termasuk juga orang yang sering bahasa saya itu, ada orang yang mungkin merasa dilantik lah, tanda kutip, jadi malaikat rakib dan atid. Ini guyonannya. Maksudnya gimana? Hobi banget nyari kesalahan orang, hobi banget menduga-duga tentang orang, kayak dia nggak ada kerjaan lain aja, inilah itu segala macam. Jadi itu akan jadi masalah, tinggal tunggu waktunya aja. Artinya apa? Ya kalau udah kayak begitu harus dikerjakan. Udah pensiun dari ibarat kata manusia pemeriksa orang lain gitu loh, yang sibuk dengan kegiatan atau tindakan orang lain ya. Sayang ya. Kenapa sayang? Katakanlah ya Masya Allah ya, kalau sudah kayak begini, Anda bayangkan ya, kalau pada satu kondisi satu masyarakat misalkan ya, yang lagi ibu-ibunya banyak hamil, dan keadaan saat itu misalkan menyebabkan sang ibu-ibu atau bumil-bumil ini akhirnya terbentuk kecurigaan di dalam dirinya terhadap kondisi, keadaan, atau figur, atau tokoh, atau siapapun ya, maka akan banyak ibu-ibu itu yang melahirkan anak-anak yang punya bakat penyakit jantung. Kan sayang. Ya, sayang sekali. Ya, padahal apa? Ya, agama kita sudah memberikan pedoman yang jelas tentang itu. Ya. Al-Quran udah jelas menjelaskan, Nabi kita udah jelas menjelaskan, udah sangat sempurna menjelaskan. Kenapa lagi kita harus ngobok-ngobok tentang itu gitu loh, ya? Dan kita tidak akan bertanggung jawab dengan orang lain, tenang aja, ya. Kalau misalkan ada orang itu akhirnya membohongin kita gitu kan, awalnya kita baik sangka, kita katakanlah percaya sama dia, ternyata kita dibohongin, ya dia akan terima dosa dia.
Yang penting kita nggak ikut-ikutan dosa. Jadi ketika orang katakanlah dengan sifat, sikap, dan emosi mereka katakanlah berperilaku seperti setan gitu kan, atau iblis gitu kan, kita jangan ikut-ikutan jadi iblis. Gitu loh. Dan karena kita tidak akan bertanggung jawab dengan mereka. Ya, nah gitu ya. Jadi artinya apa? Kesimpulannya apa dari sini supaya kita jantungnya tenang apa? Perbanyak baik sangka. Baik sangka paling baik itu kepada siapa? Ya, kepada Allah. Maka kan, Masya Allah, Allah tuh seneng banget dengan hamba-hambanya yang berbaik sangka dengannya. Kenapa? Tidak mungkin Allah itu ingin menyusahkan hambanya. Orang Dia yang menciptakan. Allah yang menciptakan kita dan diciptakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, disuruh beribadah. Gitu loh. Jadi dalam hidup kita tuh ya memang tidak ada ruang sebenarnya kita untuk berburuk sangka dengan Allah, dan ruang itu harus kita tutup, kita pendam, kita kubur, ya. Buruk sangka, ya. Jadi berbaik sangka terhadap Allah, berbaik sangka terhadap suatu keadaan, berbaik sangka terhadap orang lain, ya. Itu yang pertama. Dan yang seterusnya adalah curiga-curiga tadi atau dugaan-dugaan tadi kita bisa katakanlah cover itu atau katakanlah tutupi itu dengan apa? Dengan petunjuk Nabi kita alaihissalatu wassalam tentang uzur, beli uzur gitu kan. Jadi jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit kesel, jangan dikit-dikit curiga, jangan dikit-dikit buruk sangka. Yang kasihan jantungnya. Yang kasihan jantungnya, dan yang kasihan lagi anaknya kalau dia lagi hamil gitu loh. Ya, maka di situ Islam memberikan pedoman. Makanya urusan hati ini, kalau teman-teman lihat, itu Masya Allah ya, itu terbaca dalam surat Al-Falaq dan An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqa, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi situ penjelasan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, aku berlindung ya kepada Allah dari kejahatan subuh ya. Terus tapi yang menarik itu di surat Al-Falaq sama An-Nas itu, kalau kita baca terjemahannya, nanti kita lihat bisa lihat bareng-bareng, itu di surat An-Nas itu, karena hubungannya dengan hati, jadi itu kita banyak meminta perlindungan kepada Allah. Coba lihat baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Coba 3 kali kita diminta. Ya, kita ngomong ya, minta perlindungan yang lebih banyak lagi, dan kita menyatakan di situ dengan Allah sebagai penguasa manusia gitu kan. Itu kan luar biasa. Kenapa? Karena memang hati ini ya benda atau sosok yang memang amat sangat sulit dikontrol. Ya. Makanya hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hal-hal yang membuat kita akhirnya ya terjebak pada satu kondisi yang menyebabkan organ-organ kita lemah. Apakah ini ada hubungan dengan organ-organ yang lain? Ada. Nanti kita akan bahas. Itu hati dulu, ya. Nah, itu dari sisi emosinya, dibenerin emosinya. Perbaiki, banyak-banyak zikir pagi petang, baca Al-Qur'an, ya. Dan jangan berikan ruang dalam diri kita untuk mereka itu berkembang. Gitu loh. Emosi buruk itu berkembang, ya. Itu pesannya. Dengan cara apa? Tentunya agama menjelaskan tentang itu. Ada zikir pagi petang, kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya kata Allah ya. Kemudian ada juga kita disuruh baca Al-Qur'an, kita disuruh katakanlah berbuat baik, sedekah segala macam lah, seperti itu. Nah, itu dari sisi emosinya. Dari sisi makanan gimana? Nah, penyebab orang kena sakit jantung itu apa sebenarnya? Ya, kalau kita bahas atau kita pelajari dari berbagai macam katakanlah pemahaman atau di ilmu yang berkembang ya, darahnya kental, pembuluh darahnya tidak elastis. Gara-gara apa? Darahnya tidak kental itu kan ada penyebab. Ya, pembuluh darah tidak elastis juga ada penyebab. Ya, penyebabnya apa? Ada lemak misalkan. Ya, lemak yang berlebihan dalam tubuh manusia yang menyebabkan pembuluh darahnya tidak elastis. Darah yang kental itu kenapa? Ya lagi-lagi karena memang makanan-makanan yang berlimpah dengan radikal bebas. Jadi sebenarnya kalau udah ngerti kayak begini, ya makanya saya bilang kalau ngobatin penyakit itu nggak usah kita berpikir herbalnya apa dulu gitu loh. Tapi benerin makanan. Ya contoh begini. Katakanlah misalkan kita tahu katakanlah makanan-makanan yang digoreng dengan minyak goreng ya itu tidak sehat yang akhirnya minyak goreng tertentu tentunya seperti minyak sawit gitu kan
Itu kan akhirnya menyebabkan lemak trans dalam tubuh manusia. Berarti kita nggak boleh makan yang gitu. Bukan masalah nggak boleh, tapi kalau terus kan numpuk lemak transnya dalam tubuh kita. Artinya apa? Ya artinya, teman-teman sekalian, ya lemak tadi itu ya kita mulai stop. Diganti dengan lemak yang baik. Kan gitu bisa. Ya, lemak baik contohnya apa? Zaitun misalkan. Udah jelaskan bahwa begitu dahsyatnya manfaat zaitun ya untuk menguatkan jantung ya, melancarkan darah, melancarkan apa? Alpukat juga bisa, atau mungkin dengan apa? Dengan kelapa. Baik makan kelapa yang kelapa parut itu ya, itu Masya Allah ya, lemaknya bagus sekali. Kelapa parut ya, nggak usah banyak-banyak juga. Ya, atau santan itu juga bagus lemaknya buat jantung kita. Itu lemaknya misalkan. Terus yang bikin darah itu kental ya dengan cara apa? Ya mulai nyetop yang bikin darah itu kental, tepung-tepungan, minyak-minyakan ya, produk yang tinggi gula misalkan, atau produk-produk yang kemasan dan diolah berulang-ulang itu kan menyebabkan kental darah ya, atau berlimpah radikal bebas. Maka solusinya apa? Solusinya ya itu diganti dengan dikonsumsi lah rempah-rempah yang, atau mungkin air lah paling gampang yang bisa melancarkan, air putih minimal atau air kelapa ya, kemudian baru masuk lagi misalkan rempah-rempah atau rimpang-rimpang yang bisa melancarkan aliran darah seperti kunyit misalkan, itu bisa ya, atau mungkin tambahkan dengan serai gitu. Banyak resepnya sudah saya jelaskan juga di postingan saya, atau mungkin di buku 200 resep sehat juga sudah ada itu. Teman-teman bisa baca itu. Ya, jadi proses seperti itu sebenarnya. Jadi kalau ini udah benar, emosi udah benar, makan udah benar gitu kan. Jadi mulai ganti makanan-makanan yang tinggi serat ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian nasinya misalkan yang memang masih pengen makan nasi, nggak ada yang melarang makan nasi. Saya pun nggak larang makan nasi, cuma masalahnya nasi yang ada atau beras yang ada sekarang itu kan miskin serat gitu loh. Jadi kalau kita ganti katakanlah nasi putihnya dengan beras coklat, beras merah, boleh nggak? Oh boleh banget. Atau diganti dengan sorghum, boleh ya, atau diganti dengan produk lain yang mengandung serat tinggi, boleh. Atau mungkin nasi putihnya misalkan ada campurkan nanti dengan VCO misalkan, atau minyak kelapa ya, VCO itu boleh nggak? Oh bagus banget gitu kan. Jadi tinggi serat itu atau mungkin lemak-lemak yang baik itu nanti akan membuat elastisitas pembuluh darahnya itu akan membaik, aliran darahnya akan lancar karena sudah tidak banyak lagi penumpukan akibat berlimpahnya radikal bebas di sana. Jadi Masya Allah kan, udah ngerti kayak begini, itu Masya Allah teman-teman, mudah sekali ngobatnya. Baru nanti kalau memang penyakitnya cukup berat, baru kita benerin nutrisinya, kita benerin tuh. Udah selesai nutrisi, kita masuk ke herbalnya apa, ya. Lalu kalau sudah herbalnya apa, baru kita masuk ke terapinya apa. Jadi dia poinnya seperti itu dulu. Ya makanya ulama-ulama itu atau ahli ilmu ya pengobatan dalam Islam menyebutkan bahwa salah satu yang harusnya kita lakukan, atau yang pertama kali lakukan ketika ada penyakit, maka perbaiki makanan. Mungkin bahasa sekarang itu ya, Anda nggak perlu mengurangi makanan, tapi makan yang benar gitu loh. Makan yang benar. Berarti nanti kalau urusannya sama diabetes ada kaitan dengan emosi, ada. Urusan sama tiroid, ada. Ya. Urusan dengan katakanlah tumor atau kanker, oh itu lebih kompleks lagi. Semua ada emosinya. Ya. Maka banyak-banyaklah kita berdekatan atau dekat dengan Allah sehingga emosi itu terkontrol, dan Allah nanti akan jaga diri kita teman-teman sekalian untuk lebih katakanlah hati-hati dalam mengkonsumsi apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, karena Allah yang menjaga. Kalau Allah udah jaga, maka yang kita udah mulai punya kayak radar atau sensornya, ini nggak benar nih gitu loh. Maka salah satu doa yang kita juga mohon kepada Allah agar ya Allah aku mohon kepadamu ya agar engkau menjaga tubuhku ya dari makanan-makanan, minuman-minuman yang haram. Itu yang pokoknya di situ. Jadi berdoa juga minta pada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menjaga tubuhku dari makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan atau minuman yang tidak sehat, makanan-makanan yang menimbulkan mudarat dalam tubuhku. Kan saya doa kayak begitu. Atau yang terakhir kita mohon doa juga, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menjaga tubuhku ini dari makanan minuman yang berlebihan yang menyebabkan lemahnya imanku. Masya Allah kan? Jadi kalau udah kayak begitu, Allah yang menjaga tubuh kita. Karena yang punya tubuh kita juga Allah, yang punya hati kita juga Allah. Sehingga nanti hatinya terkontrol, emosinya terkontrol, teman-teman sekalian. Dan yang masuk pun terkontrol. Aman kita.
ya, sehingga nanti kita bisa ibadah tetap dengan kondisi yang normal, ya. Saya kasihan sekarang, saya masya Allah ya, saya barusan beberapa waktu lalu saya mendapatkan konsulen seorang teman lah ya, usianya masih 30-an itu, masya Allah teman itu, ya, dia juga barusan belajar agama di Timur Tengah ya, itu dengan penyakit yang tidak ringan gitu loh, dan cerita ada temannya lagi yang usianya di bawah 30 udah kena penyakit jantung, ya. Ya, kita ya semua memang takdir gitu kan, tapi ada takdir yang kita bisa hindari dengan ikhtiar kita. Tapi emang ada takdir kita nggak bisa hindari, emang udah seperti itulah adanya. Saya ditakdirkan Allah sebagai seorang laki-laki, udah takdir, mau diapain? Saya ditakdirkan Allah punya orang tua ini gitu kan, udah takdir. Saya ditakdirkan Allah sekarang punya istri ini, udah takdir, ya. Itu nggak bisa diubah gitu loh. Tapi yang poin di sini adalah ada takdir-takdir yang kita bisa ubah dengan ikhtiar, dengan ilmu, dengan iman, gitu loh. Dan salah satunya adalah bagaimana menjaga tubuh kita ini tetap baik, tetap sehat, tetap dalam kondisi emosi yang stabil, gitu kan. Jadi kalau mau kita punya, berarti dari pembahasan ini kita nggak boleh dong beremosi ini itu segala macam. Oh, bukan nggak boleh, karena kita tuh makhluk emosi, tapi kendalikan, jangan berlebihan. Ya, dan cari solusi ketika dia sudah mulai menguasai diri kita dengan emosi tadi. Dengan cara apa? Ya banyak caranya. Ya, menyerahkan semua urusan pada Allah ya, seperti doa yang kita sering baca ya di zikir pagi petang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Atau doa yang diajarkan Nabi kita SAW ketika kita menghadapi keadaan yang sulit. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini, ya, seperti itu. Ya, jadi banyak. Jadi kita meminta pada Allah agar terus menjaga hati kita, iman kita, ya, akal kita, ya, pikiran kita dari hal-hal yang membuat dia lemah, gitu kan. Dan agama memberikan pedoman tentang itu. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Yang tidak kalah penting, semoga Allah menjaga kita. Yang paling penting, semoga Allah menjaga kita dari penyakit-penyakit yang buruk, penyakit-penyakit yang bikin masalah di kita dan keluarga kita, ya, jantung salah satunya, dan semoga Allah menjaga jantung kita ya dari emosi-emosi yang buruk dan organ-organ yang lain tentunya juga, sehingga nanti sampai masa tua kita pun kita masih bisa beribadah dengan normal ya, dengan standar yang diperintahkan atau diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti pun kita bisa menghadap Allah dalam kondisi raga kita yang masih sehat, dan kita bisa bertemu Allah juga insyaallah, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi semoga Allah mengampuni saya tentunya, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa taala.